Ya, Shalom, selamat sore. Ya, jumpa kembali bersama dengan saya, Pastor Agus Setiawan Silaban. Ya, senang berjumpa dengan pemirsa semua dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Tak terasa kita sudah memasuki di minggu ketiga di bulan Juni tahun 2022. Saya percaya apapun yang terjadi sepanjang minggu ini, Tuhan tetap baik atas kehidupan kita. Amin. Walaupun dalam keluarga silih berganti, pendidikan kita begitu banyak, ada kendala-kendala pekerjaan kita, saya percaya Tuhan tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, pemirsa, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah di dalam studio TVRI Bangka Belitung saya tidak sendiri, sudah ada narasumber kita yang akan memberkati melalui pencerahan firman Tuhan yang akan sampaikan. Kita sapa dulu dengan hambanya, Bapak Evangelis Oji Huduhu MTH. Apa kabar, Pak Oji? Ya, puji Tuhan, baik, Pak Ya, Pendeta. terima kasih Puji untuk Tuhan. kesediaannya menjadi pemateri menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih, Pak Oji. Ya. Sama-sama. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada sore hari ini ialah keluarga yang harmonis. Karena itu, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh panca indera kita, kita fokus untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hati kita supaya seperti benih yang ditabur di tempat yang baik, sehingga benih itu menghasilkan buah yang baik. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang tepat, waktu yang terbaik pada sore hari ini. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan mengubah hidup kami ketika kami merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Oji yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama berkata, amin. Amin. Saudara-saudara, mari membuka Alkitab bersama dengan saya. Ya. Kita akan membacakan dari firman Tuhan dalam kitab Kolose. Ya, Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 22. Begini bunyi firman Tuhan. Ya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ayat 22 terakhir, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Pendeta. Shalom, selamat sore. Shalom. Buat pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita bisa bertemu di dalam acara pada kesempatan sore hari ini. Ya, Pak Pendeta, memang tema kita pada sore hari ini berbicara tentang keluarga yang harmonis ya. Kalau kita melihat arti dari harmonis itu sendiri adalah ada keselarasan, cocok ya. Tidak ada pertengkaran di dalamnya, seia sekata, atau bisa dibilang rukun. Nah, oleh karena itu, ketika dikatakan keluarga harmonis, maka di dalam keluarga itu, keluarganya hidup rukun, hidup cocok, hidup selaras di dalam menjalani kehidupan keluarga. Nah, tetapi Pak Pendeta, kita lihat kondisi saat ini ada banyak di dalam keluarga-keluarga yang terjadi. Jadi, ketika tidak ada kecocokan, ketika tidak ada keselarasan, ketika tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, maka yang terjadi adalah terjadi perceraian. Dan itu sudah banyak terjadi. Dan bahkan yang kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, di bulan Juni 2021, saya melihat satu berita yang menghebohkan bahwa Bangka Belitung ini termasuk peringkat kelima di tingkat nasional, angka perceraian yang sangat tinggi. Wow, provinsi kita. Provinsi kita, Bangka Belitung. Nah, oleh karena itu, saya berharap di dalam kesempatan ini nanti kita bisa belajar bagaimana sih sebenarnya kita bisa menciptakan atau mewujudkan keluarga harmonis di dalam keluarga kita. Seperti itu, Pak Pendeta. Jadi,
pada sore hari ini kita akan berbicara bagaimana kita mewujudkan keluarga yang harmonis. Tentunya kita akan melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, sebelum kita jauh melihat ke depan, Pak Pendeta, jadi kita melihat terlebih dahulu bahwa lembaga yang pertama diciptakan oleh Tuhan adalah keluarga. Keluarga. Jadi pada awalnya, pada mulanya, keluarga itu sangat-sangat harmonis. Bisa menikmati kebersamaan, bisa menikmati keselarasan, bisa menikmati kerukunan, termasuk bisa menikmati kebersamaan dengan Allah. Amin. Tapi ketika dosa sudah masuk di dalam dunia ini, itu yang mencoba ya, dan yang membuat keluarga-keluarga itu menjadi tidak harmonis. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 4 ya. Pertama sekali pembunuhan yang terjadi di dalam keluarga, seperempat penduduk dunia ya, mati karena Kain membunuh adiknya. Ya. Ini dalam keluarga. Ya. Nah, dosa yang mencoba menghancurkan keharmonisan di dalam keluarga. Ya. Tapi kita bersyukur bahwa kita ditebus oleh Tuhan. Amin. Kita dipulihkan oleh Tuhan, sehingga sekarang ini kita bisa menikmati dan mewujudkan keluarga yang harmonis itu di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana peran anggota di dalam keluarga yang sudah ditebus, yang sudah dipulihkan ini, bisa terus mewujudkan dan menciptakan keluarga yang harmonis itu. Nah, oleh karena itu di ayat yang sudah kita baca tadi, Pak Pendeta, ada beberapa peran yang akan kita lihat bersama-sama bagaimana kita mewujudkan dan menciptakan keluarga yang harmonis. Amin. Yang pertama, kita akan melihat peran istri. Jadi di dalam keluarga tentunya ada suami, ada istri, ada anak, dan zaman sekarang ini dulu ada hamba ya. Kalau di zaman sekarang ini ada yang namanya ART atau pembantu, Ya, asisten rumah tangga. Nah, oleh karena itu, semua aspek yang ada di lingkup keluarga ini, kita akan bahas peran mereka, bagaimana bisa mewujudkan dan menciptakan keluarga yang harmonis. Yang pertama, kita akan melihat peran istri. Nah, peran istri seperti yang sudah dibaca tadi, di ayat yang ke-18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi yang pertama di sini kita melihat peran istri, peran ibu-ibu di dalam keluarga untuk mewujudkan dan menciptakan keluarga yang harmonis. Ya. Peran mereka sangat penting. Dia berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, ketika ini dilakukan perannya di dalam keluarga, maka saya yakin dan percaya bahwa keluarga itu akan menjadi keluarga yang harmonis. Amin. Nah, tunduk kepada suami. Ketundukan seperti apa? Ya. Ketundukan kepada suami itu seperti dia tunduk kepada Tuhan. Ya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23 kita bisa melihat di sana alasannya kenapa harus tunduk kepada suami? Karena suami adalah kepala dari istri. Jadi ini di dalam keluarga pun, di dalam rumah tangga, ada ordo yang sudah Tuhan tetapkan. Suami adalah kepala dari istri, jangan dibalik, Pak. Ya. Yang sering terjadi, sehingga terjadi kecekcokan, ketidakcocokan, dan pada akhirnya keluarga itu menjadi tidak harmonis, karena peran istri dibalik. Ya. Istri menjadi kepala. Sehingga di dalamnya terjadi kita coba lawan. Nah, ordo ini pun harus tetap dipertahankan. Istri harus tunduk kepada suami. Tapi yang sering terjadi adalah bukan tunduk, tanduk kepada suami. Nah, ini masalah. Ya, betul. Kalau sudah tanduk pada suami, ini akan menimbulkan satu keretakan di dalam keluarga. Karena seperti yang saya katakan tadi, ordo ini kalau dibalik, kalau istri sudah menjadi kepala dari suami, itu keluarga akan menjadi tidak harmonis lagi. Nah, itulah sebabnya sangat penting kita melihat peran masing-masing anggota keluarga ini di dalam mewujudkan keluarga yang harmonis ini. Itu yang pertama. Ya. Jadi peran istri. Nah, yang kedua, kita melihat
peran suami atau peran bapak-bapak. Ya, apa peran bapak-bapak di dalam keluarga supaya terwujud keharmonisan dalam keluarga. Tadi kita baca di dalam ayat yang ke-19, Ya. hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi yang pertama, peran suami atau peran bapak-bapak adalah mengasihi istri. Ya. Mengasihi istri, bukan menguasai, menindas, atau memperlakukan tidak adil istri. Sehingga kalau yang terjadi adalah menindas dan lain sebagainya, makanya tidak heran saat ini, Bapak Ibu pemirsa sekalian, ada banyak kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena suami-suami atau bapak-bapak ini bukan mengasihi istrinya, tapi berlaku kasar. Makanya firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Oh, puji Tuhan. Jadi saya percaya kalau peran ini dilakukan di dalam keluarga, maka akan terwujud keharmonisan di dalam keluarga. Jadi mengasihi istri itu harus mengasihi dengan dasar kasih Kristus, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Puji Tuhan. Sebentar, Pak Oji. Oke. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Oji. Sangat menarik sekali. Iya. Mirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Kita rehat sejenak. Jangan khawatir, selain dari TV, streaming melalui Facebook dan YouTube, kamu juga bisa menyaksikan TVRI Bangka Belitung dari aplikasi TVRI Klik loh. Caranya mudah. Pertama, download aplikasi TVRI Klik di App Store atau Play Store kamu. Lalu, buka aplikasi TVRI Klik dan pilih opsi channel. Selanjutnya, pilih channel TVRI Bangka Belitung. Selamat menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI Bangka Belitung. Recover Together, Recover Stronger. Tema yang diusung pemerintah Republik Indonesia untuk sukses kegiatan G20 2022. Sebagaimana arahan Direktur Utama LPP TVRI, salah satu tugas penting bagi TVRI adalah menyukseskan kegiatan tersebut. Salah satu kegiatan G20 yaitu Development Working Group. Kita harus berupaya, baik berupaya kepada masyarakat kita dan para penyelenggara, seluruh stakeholder harus bahu-membahu mempersiapkan acara ini agar sukses. Mari sukseskan Development Working Group G20 7-9 September 2022 di Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Puji Tuhan, terima kasih pemirsa. Ya, masih tetap di program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Ya,
Silakan Pak Oji, melanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Saya akan lanjut ya, Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan bagaimana peran bapak-bapak atau suami tadi ya mengasihi istri, itu mengasihi dengan dasar kasih Kristus mengasihi jemaatnya. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 di situ, hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi dasar kasih inilah yang harus diaplikasikan atau diterapkan oleh bapak-bapak atau suami di dalam mengasihi istri. Amin. Jadi bukan menindas, bukan juga memperlakukan tidak baik, harus benar-benar mengasihi. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih ini sangat luas sekali artinya, tetapi saya mau simpelkan sederhanakan begini. Mengasihi itu atau kasih itu adalah memberikan atau melakukan yang terbaik bagi orang lain ya, tanpa mengharapkan imbalan atau apapun, itu adalah kasih. Nah, ketika suami mengasihi istri, ya harus seperti itu. Dia memberikan yang terbaik kepada istrinya. Nah, ini tadi peran suami ya, bapak-bapak. Nah, bukan hanya mengasihi istri, tapi juga mengasihi anak-anak. Dilanjutkan di ayat 21 itu, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi peran bapak ini dalam keluarga bukan hanya saja mengasihi istri, tapi mengasihi anak. Dengan cara apa? Tidak menyakiti anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, yang terjadi ada banyak hal. Kadang-kadang sekarang ini ada banyak orang tua atau bapak-bapak mengeksploitasi anak-anaknya. Nah, ini berbahaya. Dan ini membuat kekacauan di dalam keluarga. Membuat keluarga tidak menjadi harmonis. Tetapi ketika peran itu dilakukan oleh suami atau bapak-bapak, maka saya percaya bahwa akan terwujud yang namanya keluarga yang harmonis. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi kita sudah melihat peran istri, kemudian kita sudah melihat peran suami atau bapak-bapak, sekarang kita melihat peran anak-anak. Jadi sekali lagi di dalam keluarga tadi ada suami, istri, anak, dan juga ada ART, pembantu, dan sebagainya ya. Jadi anak juga punya peran penting di dalam mewujudkan harmonisasi di dalam keluarga. Di ayat 20 dia berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi anak-anak juga punya peran di dalam keluarga dengan taat kepada orang tua. Amin. Ya, seringkali juga anak-anak di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kalau tidak taat, suka membantah, suka membangkang, melawan orang tua, ini juga akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalam keluarga. Ini pasti akan menimbulkan kekacauan di dalam keluarga. Efesus 6 ayat 1 dia berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Jadi sekali lagi dasar anak-anak menaati orang tua juga adalah taat kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita taat kepada yang tidak kelihatan kepada Tuhan kalau kita sendiri tidak taat kepada yang kelihatan. Jadi anak-anak harus ingat bahwa orang tua itu adalah wakil Allah yang ditempatkan Allah di dunia ini bagi kita. Untuk menolong kita, mendidik kita, mengajar kita, dan lain sebagainya. Amin. Jadi oleh sebab itu, sebagai anak, ya saya pun masih punya orang tua, jadi sebagai anak, saya harus taat kepada orang tua. Tentunya di dalam Tuhan. Dan dia berkata tadi, di dalam segala hal. Jadi kita harus menaati orang tua itu di dalam segala hal. Karena ketika taat dan hormat kepada orang tua juga, Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Nah, itu yang ketiga. Jadi kita melihat peran anak-anak. Yang keempat, peran di dalam anggota keluarga yang bisa mewujudkan keluarga yang harmonis adalah peran para hamba. Kalau dalam konteks kita Indonesia sekarang ini ya, itu bisa seperti ART ya, asisten rumah tangga, atau PRT, pembantu rumah tangga. Nah, mereka juga punya peran penting di dalam mewujudkan dan menciptakan keluarga yang harmonis. Memang seorang hamba itu tidak punya otoritas atas dirinya. Tapi ketika dia melakukan apa yang tuannya inginkan lakukan dengan taat kepada tuannya, maka itu juga akan mewujudkan dalam keluarga keharmonisan. Tapi kalau hambanya, ART-nya atau PRT-nya ini juga tidak taat kepada tuannya, itu juga akan membuat masalah. Itu akan membuat masalah. Jadi
Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Amin. Jadi hamba-hamba, para ART, para PRT, apapun peranmu di dalam keluarga, itu sangat menentukan keharmonisan dalam keluarga. Ya. Kenapa? Ketika juga tidak taat kepada Tuanmu, ya, maka itu akan menimbulkan kemarahan kepada Tuanmu dan itu akan menimbulkan masalah di dalam keluarga tersebut. Jadi kita semua komponen yang ada di dalam keluarga ini tadi punya peran masing-masing yang dimana kita bisa mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Ya. Nah, ketaatan seperti apa? Ketaatan juga yang didasarkan pada ketaatan kepada Kristus. Efesus 6 ayat 5 dia berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi sekali lagi, ketaatan kepada Tuhan yang ada di dunia ini juga harus didasari pada ketaatan kepada Kristus. Ini menjadi dasar semuanya. Nah, dengan tulus hati. Nah, kadang-kadang juga sekarang ini yang kita lihat ketika di depan tuannya, di depan orang, wah baik, menyenangkan dan sebagainya. Tapi di belakang beda. Ya. Nah, itulah sebabnya dia menekankan dengan tulus hati. Ada orang, tidak ada orang yang melihat, tetap lakukan. Ya. Nah, ini ketulusan hati. Apapun yang kita lakukan, jangan supaya orang melihatnya, lalu orang senang dan kita mendapat pujian. Tidak. Tapi dengan ketulusan hati, karena itu yang akan dilihat Tuhan, bagaimana kita menjalankan setiap peran dan tugas kita di dalam keluarga ini. Ya. Jadi kira-kira begitu Pak Pendeta, peran ini sangat penting, tetapi satu hal yang ingin saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa segala sesuatu itu, peran apapun kita, diikat dalam satu tanda kasih. Amin. Ketika kita diikat oleh kasih, baik istri, suami, anak-anak, dan juga para hamba ART atau PRT, ketika kita melakukan semua peran kita ini di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, kita lakukannya di dalam kasih, maka pasti akan terjadi yang namanya keharmonisan di dalam keluarga. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, mirsa, saudara diberkati dengan firman Tuhan yang sudah sampaikan tadi. Amin. Saya sangat diberkati. Nah, mirsa, kita akan tanya jawab kepada pembicara kita, Bapak Evangelis Oji dulu. Ya, Pak Oji, pertanyaannya begini. Ini kan tentang keluarga harmonis yang dimana masing-masing punya perannya masing-masing, yang dimana kita tadi sudah baca Alkitab dan Pak Oji sudah sampaikan. Cuma pertanyaan mungkin Pak Oji, di dalam keluarga, harmonis dalam keluarga, apakah tidak terjadi konflik Pak Oji? Ya kan? Nah, kemudian kalau terjadi konflik, sebenarnya siapa mau mulai duluan untuk konflik itu jadi tidak konflik lagi? Terima kasih pertanyaannya Pak Pendeta. Ya. Jadi yang namanya memang keluarga harmonis, ya, orang berpikir tidak ada konflik di dalamnya. Ya, karena definisinya seia sekata, sekata, selaras, ya, rukun dan cocok. Tapi yang namanya keluarga, jangan di dalam keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam lingkungan pelayanan, konflik itu tidak bisa dielakkan. Ya. Pasti, konflik itu pasti ada. Tapi bagaimana kita memanage konflik itu di dalam keluarga tadi, ya, itu satu, perlu komunikasi. Ya. Yang kedua, ketika kita di konklusi tadi saya mengatakan bahwa semua ini diikat dengan kasih. Ketika ada kasih, maka ada yang namanya pengampunan. Yes. Ketika ada kasih, ada kerendahan hati. Ya. Ketika ada kasih, maka kita mau menyelesaikan konflik itu dengan penuh kasih. Jadi misalnya, jujur saja di dalam keluarga yang namanya konflik itu pasti ada. Paling tidak miskomunikasi. Seringkali di dalam komunikasi pun antara suami dan istri atau antara anak dengan orang tua itu bisa miskomunikasi. Ya. Dan di dalam miskomunikasi itu terjadilah konflik. Nah, ketika punya kasih, dia akan menyadari, oh ternyata saya yang salah.
Kalau saya salah berarti saya harus say sorry, minta maaf. Seringkali ini contoh paling konkret ya Pak Pendeta di keluarga kami. Anak saya ketika dia salah kan kita kasih tahu, nah ini nggak boleh, ini salah, harusnya seperti ini. Nah ketika dia sudah tahu bahwa itu salah, dia langsung ngomong, maaf ya papa, maaf ya mama, saya salah. Jadi baru-baru ini kemarin kayaknya ada satu tindakannya yang salah, terus dia bilang, papa, Nasya minta maaf ya, anak saya ini namanya Nasya. Nasya minta maaf ya tadi seperti ini, seperti ini. Jadi ketika ada kasih, pengampunan itu ada. Ketika ada kasih, maka kerendahan hati itu ada. Mau memaafkan, mau mengampuni, dan lain sebagainya. Jadi itu, konflik itu tidak bisa dielakkan, Pak Pendeta, pasti ada. Tapi bagaimana kita di dalamnya memanage semua itu dan memiliki kasih di dalam hati kita, kerendahan hati, pengampunan, mau meminta maaf, dan mau memaafkan. Wow, seperti itu, Pak Pendeta. Luar biasa. Ada kerendahan hati, ada mau mengatakan minta maaf. Inilah yang terjadi banyak yang tidak mau mengatakan minta maaf, Oji ya. Ya, pemirsa, waktu kita sudah tidak lama lagi, kita akan akhiri, tetapi hari ini, sore hari ini, kita mengajak pemirsa untuk berdoa. Saya percaya, kalau keluarga kita hari ini harmonis, puji Tuhan. Dan kiranya harmonis itu sampai Tuhan Yesus datang. Tetapi kalau hari ini, Anda mengalami keluarga yang tidak harmonis, mungkin di ujung perceraian, saudara mau minta tolong sama siapa? Ya, mari hari ini, sore hari ini, kita minta tolong kepada Tuhan. Karena dialah sumber pertolongan kita. Amin. Puji Tuhan. Pak Oji, nanti kita boleh berdoa untuk pemirsa sekalian. Silakan, Pak Oji. Baik, Bapak Ibu pemirsa sekalian. Haleluya. Kita akan berdoa jikalau Bapak Ibu sekarang ini sedang dalam masalah di dalam keluargamu. Mari kita koreksi diri, adakah yang salah di dalam peran kita masing-masing, sehingga konflik yang ada di dalam keluarga itu membuat kita tidak bisa harmonis. Mari pada kesempatan sore hari ini, kita koreksi hati kita koreksi peran kita saat ini, sudah sesuaikah peran kita di dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita bisa harmonis. Kalau belum, pada sore hari ini kesempatan kami akan berdoa dari tempat ini Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa berdoa dari rumah masing-masing, minta pertolongan daripada Tuhan, dan minta petunjuk dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa melakukan peran masing-masing di dalam keluarga. Baik peranmu sebagai istri, peranmu sebagai suami, atau engkau anak di dalam rumah tangga itu, atau ada kamu pembantu atau asisten rumah tangga di dalam rumah tangga tersebut. Kita punya peran masing-masing. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, meminta pertolongannya. Dan jikalau ada saat ini mungkin di dalam suami istri yang sedang mengalami miskomunikasi di dalam keluarga yang mengakibatkan konflik, jangan keraskan hatimu, minta ampun sama Tuhan, pilih kasih dalam hatimu, say sorry, minta maaf kepada suami atau kepada istri, datang dengan kerendahan hati, maka Tuhan akan berkarya di dalam keluargamu, Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan memulihkan keluargamu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ya Tuhan, yang kami sembah dan kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Allah yang membentuk keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada saat ini. Kami menyadari bahwa di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kami, mungkin saja kami sedang mengalami konflik saat ini. Ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, para pemirsa saat ini dimanapun mereka berada. Jikalau mereka ada yang sedang menghadapi konflik di dalam rumah tangga mereka, mungkin mereka salah di dalam menjalani peran mereka di dalam anggota keluarga mereka. Tuhan, kami mohon Engkau jamah mereka saat ini. Engkau pulihkan mereka satu persatu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali menikmati keharmonisan di dalam keluarga. Seperti sedia kala di mana ketika mereka mulai
ikrarkan janji di dalam pernikahan mereka. Ya, Mereka mau Tuhan hidup harmonis di hadapan berdoa Tuhan. dalam nama Tuhan lawat mereka saat Amin, ini. amin. Biarlah kuasa Roh yang Kudus menolong, memampukan mereka untuk bisa memulihkan kehidupan mereka, Ya. memulihkan hubungan mereka, memulihkan keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami dan kehidupan semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Ya, saat ini, Tuhan. yang sedang mengikuti acara ini Tolong, Tuhan. Tuhan. Jamah dan lawat mereka saat Amin. ini. Berkati mereka Yes, ya Tuhan. yes. Biarlah berkat jasmani, berkat rohani melimpah di dalam Haleluya, kehidupan mereka. haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu sore hari ini. Boleh mengingatkan kami dan mengajar kami, agar kami boleh terus melakukan peran kami di dalam keluarga, agar kami boleh mewujudkan keluarga yang harmonis. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Kita terima berkat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah manis Roh Kudus menyertai hidup kita sampai Ia datang kedua kali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mirsa, mimbar agama Kristen berakhir pada hari ini. Kita akan ketemu 2 minggu yang akan datang pada hari Sabtu pukul 15.00 hingga 15.30. Saya Pastor Agus Setiawan Silaban. Saya Evangelis Ozidu Halawa. Mengucapkan undur diri dan terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.